Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilu Sutini, asal Sulawesi Tenggara, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu tahun 2020 LPTK IHDN Denpasar. Ini adalah kartu peserta saya, di mana pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek mengajar sekaligus perekaman uji kinerja dalam jabatan tahun 2020. Mohon kiranya doanya agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Destri untuk memimpin doa. Teman-temannya, harap berdiri. Saraswati Majebir Wajeniwati Yasnam Wasti Priyawasu. Oke, kita sudah berdoa. Selanjutnya ya, untuk membangkitkan semangat patriotisme kita sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Anak-anak hafal semua? Hafal, Bu. Oke. Ibu minta untuk siapa ini? Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan Rita. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3, ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak, silahkan persiapkan bahan atau buku-buku pelajaran anak-anak di atas kelas ya. Sambil anak-anak menyiapkan bahan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir atau tidak hadir pada hari ini ya. Oke. Mohon perhatian ya, Ibu panggil Nimade Juliastini ya, Kadek Novi, Nikade Rita Sahyudi, Gede Arya Surya Dipa, Seniantari. Oke, hadir semua? Oke, bagus sekali ya, hadir semua. Artinya suatu peningkatan pembelajaran kita ya. Baiklah anak-anak ya. Tadi kita sama-sama sudah menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu 17 Agustus. 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari 17
tanggal 17 Agustus dipilih karena hari itu merupakan hari yang istimewa untuk bangsa Indonesia dan diperingati setahun sekali, yaitu setiap tanggal 17 Agustus kita akan memperingatinya dengan melakukan upacara bendera secara bersama-sama seluruh jajaran di Indonesia. Di samping itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat 17 Agustus. Misalnya apa? Sepak bola, apalagi bola voli, dan pertandingan ini biasanya dilakukan antara desa, ya, kelurahan, ya, sekolah-sekolah semua ikut berpartisipasi dengan tujuan adalah membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan dan kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus itu kita harus berpartisipasi, ya, dalam kegiatan 17 Agustus. Baiklah, ya. Selanjutnya di dalam ajaran agama Hindu, ya, di dalam ajaran agama Hindu, kalau tadi 17 Agustus itu merupakan hari yang istimewa, di dalam agama Hindu ada juga, ya, ajaran yang mengatakan bahwa hari yang istimewa. Siapa yang tahu hari istimewa itu? Jadi di dalam agama Hindu, hari yang istimewa atau hari yang baik itu termuat di dalam Wariga. Nah, inilah dia, ya, Wariga. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ya, tentang apa sih isinya Wariga itu, ya, baik dari pengertiannya dan lain sebagainya. Baiklah, ya, anak-anak. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah 2.3 mengamalkan Wariga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dengan belajar Wariga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam penentuan baik dan buruknya suatu hari. Selanjutnya, ya, yang menjadi indikator, ya, indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada 3, yaitu 3.21, ya, yaitu menguraikan pengertian Wariga. Yang berikutnya 3.2.2 menekankan hakikat Wariga. 3.2.3 menampilkan cara menentukan Wariga. Jadi inilah yang kita akan bahas, yang ketiga-tiganya ini pada pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, ya, iya, tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari Wariga, ya, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dari Wariga, ya, dalam kehidupan maupun menerapkan praktek, ya, menerapkan hakikat ajaran Wariga dalam kehidupan dan mampu mengamalkan Wariga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan cara apa? Dengan rasa ingin tahu, ya. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak harus punya rasa ingin tahu. Yang berikutnya, tanggung jawab, ya, harus punya tanggung jawab. Oh, saya harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu sebentar. Berikutnya, bersikap jujur. Selanjutnya, percaya diri, ya, disiplin, ya. Selama proses pembelajaran bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Jangan sampai ibu berikan tugas sebentar, aduh bu, saya tidak bisa. Jangan ada dalam diri kita itu mengatakan bahwa seng nawang atau seng bisa. Ya, harus tekankan dalam diri saya, oh saya harus bisa. Saya harus bisa dan saya harus mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Anak-anak tahu nggak Wariga itu apa sih? Sebelum ibu bocorkan sedikit. Wariga itu apa? Silakan buka bukunya. Bukunya mana, Rita? Ambil bukunya, nak. Wariga itu apa, nak? Sutri. Wariga adalah mengenai sistem kalender pagi. Menentukan dewasa baik buruknya hari terkait kepentingan masyarakat. Oke, ya. Wariga itu katanya
termasuk dia dalam kalender Bali ya. Perhitungan tentang kalender Bali yang menentukan tentang baik buruknya suatu hari ya. Jadi dia ditentukan semacam kalender. Oke, sebelum masuk jawabannya sangat benar dan sangat bagus sekali ya. Jadi anak-anak harus bisa berpendapat seperti Sutri yang menjadikan contoh bahwa apa yang disampaikan itu sangat bagus ya. Oke, di sini bukan menambahkan ya, asal dulu kata wariga itu. Wariga dalam bahasa Sanskerta itu dari kata wara ya. Ini kata wara. Wara sendiri artinya terbaik, berharga, lebih baik ya. Ini kalau dalam kata wara dalam bahasa Sanskerta. Selanjutnya kalau wara dalam Jawa kuno ya, berbeda ya bahasanya. Kalau dalam Jawa kuno itu artinya pilihan, harapan, anugerah, hadiah berharga ya. Nah, itu dalam Jawa kuno ya. Selanjutnya kalau dalam lontar wariga gamet ya, menyatakan bahwa kata wariga itu berasal dari kata wa yang artinya adalah terang. Sedangkan ri itu adalah puncak dan ga artinya wadang. Jadi secara harafiah menurut teks wariga gamet, kata wariga berarti wadak untuk mencari puncak yang terang. Oke. Hebat ya. Oke. Di sini jika dicermati maknanya ya, wariga dijelaskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang mulia, yakni ilmu yang mempelajari baik buruknya hari hingga dapat dibedakan antara hari yang tidak baik atau kurang baik, baik dan terbaik ya. Jadi dengan belajar wariga ini, kalau wariga gamet ini menentukan mana yang hari baik, mana yang tidak baik ya. Jadi dengan belajar ini kita akan mengetahuinya. Oke, ini tadi pengertian dari wariga gamet. Selanjutnya, oke, wariga ini ya, wariga ini berasal kalau di dalam di Bali ya, di Bali secara di Bali, wariga ini diistilahkan kalau di Bali itu padewasaan atau dewasa. Kan saya nak tua, kadang-kadang orang tua kita bilang kan ngalih dewasa atau mau mencari dewasa. Dewasa di sini ya mendapatkan imbuhan pa dan an. Jadi dewasa ini mendapat imbuhan pa dan an, menjadi dia padewasaan. Sehingga padewasaan itu dari kata akar dewasa ya, dewasa ini menjadi hari pilihan atau hari baik. Jadi itu sudah menentukan bahwa oh hari baik seperti itu ya. Selanjutnya ya, nah di sini ambil suatu kesimpulannya dari wariga ya, adalah ajaran mengenai sistem kalender tradisional Bali, terutama dalam menentukan dewasa baik atau buruknya hari terkait kepentingan masyarakat. Jadi padewasaan itu seperti ini. Sebelum masuk ke hakikat, apakah anak-anak sudah paham dengan arti wariga itu sendiri? Ya, sudah? Sudah? Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Sudah? Sudah? Ya, tentang wariga itu sudah paham? Jadi sebentar kalau ada evaluasi, anak-anak sudah bisa ya? Oke, kita lanjut ya, hakikat wariga. Dilihat? Bisa lihat yang di belakang? Bisa? Oke, hakikat weda. Ya, hakikat wariga itu dari mana asalnya? Supaya kita tahu dulu apakah weda itu apakah wariga itu merupakan bagian dari weda. Sekarang sebelum masuk ke hakikat, Ibu mau tanya, apakah wariga itu merupakan bagian dari kitab suci Weda? Iya. Iya, betul sekali. Jadi kodifikasi Weda seperti ini kurang lebih. Jadi yang namanya
warige itu merupakan bagian dari Weda. Adapun hakikat dari warige itu kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum kita dapatkan dari mana dia sehingga didapatkan bahwa warige itu di mana dia letaknya. Ya, kita bahas dulu pertama. Weda ini merupakan sumber ya. Weda ini asal dari segalanya kitab suci. Weda dibagi menjadi dua. Weda apa? Sruti dan Semerti. Ya, pembagian Sruti ini dibagi menjadi apa yang bisa sebutkan bagian-bagian dari Weda itu sendiri? Iya, Sutri. Bagian dari mantra samhita yaitu Weda, Rigveda, Yajurveda dan Atharva Weda. ini disebut dengan catur Weda. Tepuk tangan dulu untuk Sutri. Ya. Oke. Berikutnya ya, ini merupakan pembagian catur Weda ya. Pahami yang lainnya ya. Ya, Dharma. Ya. Oke, ya perhatikan bahwa ini adalah catur Weda ya, pembagian catur Weda seperti ini. Oke, kita lanjut bahwa Brahma Karma Kanda. Di sini hanya memuat tentang mantra-mantra mempunyai Brahmana, yaitu yang diambil dari kitab suci Weda, kurang lebih seperti ini. Berikutnya Upanishad dan Aranyaka. Ya, ini juga berisikan tentang mantra-mantra ya yang termuat di dalam kitab Upanishad. Nah, terus pertanyaannya adalah di mana ya letaknya dari warige itu sendiri. Ya. Letaknya warige itu kita bahas lagi ke Weda Semerti. Semerti ini ada berapa bagian? Dua. Canda adalah ilmu tentang irama. Kalau nirukta adalah ilmu yang tentang etimologi. Ya, berbicara tentang etimologi itu di nirukta. Berikutnya adalah Jyotisa. Jyotisa ini apa? Jyotisa ini adalah ilmu perbintangan. Ya. Nah, selanjutnya adalah Kalpa. Kalpa ini adalah apa? Tentang yang membahas mengenai korban suci yang dilakukan dengan tulis ikhlas atau disebut dengan yajna. Inilah. Masih bingung? Oke, kita lanjut. Itiasa ini cerita tentang apa Itiasa? Cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Purana juga cerita Artha Sastra, Ayurveda, Gandhara Weda, Kama Sastra dan agama. Semua ini merupakan bagian dari Upaweda yang semester minggu kemarin ya kita sudah bahas. Jadi jawabannya warige itu di mana sih? Bingung? Jadi bagiannya dia berada di 1, 2, 3 survei membuktikan. Ya, dia berada di Jyotisa. Tadi Jyotisa itu artinya adalah ilmu perbintangan. Jyotisa itu adalah ilmu astronomi dalam Hindu yang merupakan salah satu bagian dari Wedanga dan juga dikenal sebagai salah satu ilmu perbintangan kuno yang paling tua yang memberi pengaruh terhadap ilmu-ilmu perbintangan lainnya. Jadi ini dia ya, ini dia Jyotisa ini. Dia dikatakan dia salah satu bagian dari Wedanga. Bagaimana cara menentukan warige? Kita pindah, yaitu pertama harus tahu wewaran. Wewaran itu berapa jumlahnya? 10. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja dulu bagian wewaran? Ekawara. Kalau yang kedua yaitu wuku. Siapa yang bisa menyebutkan bagian wuku satu saja? Sinta. Bagus. Berikut saseh. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja saseh itu sebagai contoh? Saseh? Saseh karo. Yang dalam nak Bali saseh nak nganten orang lah saseh karo ya. Hari pertamanya penanggal 1, hari kedua penanggal kedua, dan seterusnya sampai 15 hari. Jadi datangnya bulan penuh dan bulan mati itu sebanyak 15 hari. Pintar padahal. Oke, selanjutnya next, dauh.
Dauh ini apa? Perhitungan menggunakan jam. Perhitungan jam ini ya. Jadi ketepatan jam satu hari itu berapa? Ya, di sini dia. Ini sudah. Oke, kita pindah pada menentukan wewaran dengan rumus ekoware. Ibu ambil contoh ekoware ya. Contoh. Tentukanlah ekoware dari soma umanis. Soma umanis neptu soma, rumusnya adalah neptu somo ditambah neptu umanis ya. Jadi perhitungannya adalah ya neptu somo tambah neptu umanis, artinya berapa jumlah ya, berapa jumlah dari neptu somo ini dan berapa jumlahnya neptu umanis. Ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, apakah dia masuk bilangan genap atau bilangan ganjil? Ya. 4 tambah 5 berapa? 9. Ulang hijau dekane papa dede. Sekarang ibu tanya dari mana datangnya 4? Dari jumlah neptu somo. 4 ditambah 4 ibu anggap ya. Kita anggap saja ini 4 tambah 4 ini kan 8 ya. 8. Terus ekowarnya apa? Ada enggak? Tidak ada atau disebut dengan negatif. Dia tidak ada. Alasannya kenapa? Karena ekoware itu hanya mempunyai jumlah 1, yaitu disebut dengan luang. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan ekoware, salah satunya saja ini. Nah, terus berikutnya menentukan dwiware. Dwiware juga sama ya anak-anak ya. Perhitungannya seperti ini. Jadi perhitungannya sampai pancawara itu kurang lebih seperti ini ya. Dwiwara tentukanlah dwiwara dari somo umanis, sama. Perhitungan juga ya. Neptu somo tambah ini berapa? 4 tambah 5 ganjil. Jika cuma bedanya di sini dwiwara itu ada 2. Jadi dwiwara dari somo umanis adalah, karena dia bilangan ganjil, salah ya. Karena dia bilangan ganjil, maka dia masuk bebet ya. Kalau dia bilangan genap termasuk manga. Nomor wuku tadi berarti nomor wuku dikali 7 dan nomor saptawara. Ini rumus ya. Berarti nomor wuku itu di sini dikatakan adalah 10. Nomor wuku dia sungsang tadi ya. Coba berhitung siapa yang bisa Sinta landep sampai 10. Iya. Oke, sungsang itu dia ke nomor ke 10. Tepuk tangan dulu dengan ayo. Oke, di sini bukan membagi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama. Ibu tunjuk dulu ketuanya Rita. Ya, mana Rita? Oke, kelompok 2. Kelompok cempaka ya, ketuanya di sini Sutri ya. Kelompok 1 itu mampu ya, seperti indikator kita pertama, mampu ya menguraikan pengertian dari wariga itu sendiri. Oke, silakan dibentuk. Waktu yang ibu berikan adalah selama 10 menit ya, 10 menit dari sekarang ya. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil diskusi bersama temannya. Oke. Bisa tulis di depan, Nak. Menentukan somo sungsang. Rumusnya nomor wuku kali 7 tambah nomor saptawara dibagi wewaran yang dicari. Jadi nomor wukunya yaitu 10 dikali 7, somonya 4 dibagi 3, saptawara jumlahnya 3. 10
Bagaimana kelompok 2? Jelas? Jelas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Sudah tampil. Oke, Ibu ingin memberikan simpulan dulu tentang pembelajaran kita kali ini ya. Jadi pada dasarnya dari pembelajaran dan evaluasi yang Ibu kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana kita mampu memahami pengertian dari warige. Dari hasil diskusi, hasil pembelajaran kita, Ibu dapat memberikan simpulan bahwa anak-anak sudah mampu memahami pengertian, hakikat, dan mampu untuk menuliskan rumus ya, serta menentukan pencarian tentang satu, baik itu dari wawaran, dari buku. Anak-anak sudah mampu melaksanakannya dengan bagus dan sudah memahaminya. Nah, warige itu sendiri ya, pada hakikatnya adalah semua hari itu adalah baik ya. Weda merupakan sumber dari kitab suci agama Hindu ya. Itu merupakan ajaran yang mengajarkan kita di dalam menentukan suatu hari semua itu adalah baik ya. Penentuannya itu tergantung karma kita masing-masing, tergantung kita. Walaupun kita menentukannya, sudah ditentukan bahwa hari itu adalah saya mau menikah, dikatakan seperti tadi adalah misalnya hari Senin supaya berbahagia, saya supaya dapat rezeki, saya mau ambil Januari karena dia sangat bagus. Tetapi yang menentukan semuanya itu adalah kembali lagi adalah karma perbuatan yang kita lakukan, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi anak-anak jangan terlalu mengatakan bahwa oh saya kalau punya niat kalau saya nanti melakukan wawiwaha supaya saya punya rezeki bahagia hidup saya dan lain sebagainya. Menentukannya hanya berpatokan, tetapi yang sangat menentukan itu adalah semuanya adalah diri kita sendiri. Kalau anak-anak mengatakan tidak bisa ya, wawaran ini hanya merupakan sebagai perantara, tetapi kita manusia yang bisa mengubah segalanya. Oke, untuk kegiatan terakhir kita yaitu refleksi, silahkan dikumpul ya. Ini sebagai kegiatan pembelajaran kita di akhir pembelajaran, silahkan dikumpul hasilnya ya. Dari hasil yang Ibu lihat dan setelah Ibu amati hasil kegiatan anak-anak sekalian, tentunya pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan reward ya, atau penghargaan ya kepada siswa atau kelompok yang sangat baik yang menerima penghargaan pada pagi hari ini, karena kelompok 2 tadi kerjasamanya sangat baik dan sangat aktif, sangat percaya diri. Kepada kelompok 2, satu orang saja mewakili, silahkan ke depan. Ibu akan memberikan reward ya, tentunya supaya jadi acuan ya kepada anak-anak yang lain ya. Terima ya, dan tetap belajar ya untuk mencapai cita-citanya. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, pembelajaran kita pada kali ini ya sampai di sini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan bahwa tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak ya. Tetap Ibu ingatkan, jaga jarak, jaga kesehatan, karena itu yang paling utama di saat keadaan seperti sekarang ini. Harapannya adalah kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga Sang Aji Saraswati Stata melimpahkan pengetahuan dan kesehatan untuk kita semua. Ibu akhiri pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.